Kembali lagi di channel Sahabat Catur. Sangatlah menyenangkan sekali untuk menjebak lawan seperti ini dan menskakmatnya dalam beberapa langkah awal. Rasanya bangga dan puas sekali bila kita bisa melakukannya. Dalam video ini kita akan melihat 6 partai catur yang dimainkan pemain kelas dunia yang berakhir dengan skakmat pada fase pembukaan. Jangan melewatkan contoh-contoh partai pada video ini, karena kita akan bisa mengambil pelajaran berupa ide taktik, dan tentu saja kalian bisa memainkan trik-trik pembukaan dan jebakan ini dalam permainan kalian. Langsung saja kita mulai. Kita akan mulai dari partai ini. Dimulai dari membuka pion Raja E4, E5, dilanjutkan kuda F3, kuda C6, dan kuda C3. Ini merupakan pembukaan 3 kuda. Dari sini hitam memutuskan untuk memajukan pion G6 dengan rencana fianchetto, dan kita lihat D4 dimainkan putih menyerang petak pusat. E makan D4, kuda putih diserang sehingga putih memainkan kuda D5. Hitam mengembangkan gajahnya untuk menguasai diagonal yang sangat penting dengan gajah G7. Lalu sekarang ada gajah G5 menyerang menteri. Ditutup saja oleh hitam dengan kuda G E7. Di sini lebih baik menutupnya dengan kuda yang ini. Alasannya akan kita ketahui nanti. Petak F6 adalah petak yang sangat penting yang dijaga oleh kuda di G8. Namun justru hitam malah menutup serangan gajah putih dengan kuda Ge7. Sekarang putih mulai untuk menyusun sebuah jebakan. Putih mulai dengan mengorbankan kudanya terlebih dahulu dengan kuda makan D4. Hitam mempunyai 2 perwira yang menyerang kuda D4, di mana putih hanya mempunyai 1 defender, yaitu menteri. Hitam dapat mengambil kuda D4 ini, bisa dengan kuda ataupun gajah. Jika hitam mengambilnya dengan kuda, maka dilanjutkan gajah makan E7 dan hitam akan kehilangan menterinya. Maka dari itu hitam mengambilnya dengan gajah. Tetapi ini memberikan suatu kemenangan untuk putih. Dapatkah kalian menemukan langkah kombinasi dari putih? Coba kita lihat, dimulai dari pengorbanan menteri. Tujuannya adalah untuk memusnahkan gajah hitam dari penjagaannya terhadap petak F6. Menteri makan gajah, dan setelah kuda makan menteri, putih memainkan kuda F6 skak. Lihat, inilah kenapa jika hitam memainkan kuda G ke E7 tadi akan melemahkan petak F6, karena kehilangan penjagaan dari kudanya di G8 tadi. Sehingga sekarang raja hanya bisa ke F8, dan akhirnya putih bisa memainkan gajah H6, dan itu merupakan skakmat dari kerjasama gajah dan kuda. Sekarang kita lanjut ke contoh partai yang kedua. Putih memulai permainan dengan E4, hitam merespon dengan E6. Pertahanan Prancis dimainkan di sini. Putih terus memperkuat petak pusatnya dengan D4, dan hitam memainkan D5 untuk mencoba menyerang pion pusat putih. Putih melanjutkan dengan kuda C3 menambah defender bagi pion E4-nya. D makan E4, kuda makan E4. Sampai di sini tercipta variasi Rubinstein dari pertahanan Prancis. Di sini hitam melanjutkan dengan kuda D7. Ide dari kuda ke D7 bukan C6 adalah karena jika hitam nantinya melangkahkan kuda G ke F6, lalu kuda putih memakan F6, maka hitam dapat balas memakan lagi dengan kuda dari D7 ke F6, sehingga tidak perlu memakan dengan menteri. Putih melanjutkan dengan kuda F3 dan kuda G F6 sesuai prediksi. Sekarang putih tidak menukarkan kudanya. Putih memainkan kuda ke G5 untuk menyerang petak lemah F7. Kemudian hitam gajah E7 mempersiapkan rokade, dan putih memutuskan untuk melakukan pengorbanan dengan kudanya. Langkah pengorbanan tersebut terlihat seperti taktik yang sudah dikalkulasi dengan matang, karena setelah kuda makan F7, raja makan kuda, kuda yang satunya ke G5 skak, dan dapat mengambil pion E6. Itulah yang terjadi pada permainan. Kuda makan F7, hitam mau tidak mau harus makan dengan rajanya karena menterinya terjebak. Lalu kuda satunya ke G5 skak,
hitam harus memindahkan rajanya. Raja ke G8 adalah langkah yang paling masuk akal karena tentunya hitam tidak ingin menterinya terjebak setelah kuda putih makan pion E6. Maka dari itu raja hitam ke G8. Lalu kuda makan E6 menyerang menteri, hitam memindahkan menterinya ke E8. Kemudian langkah yang akan dimainkan putih selanjutnya sudah bisa ditebak. Kuda makan C7 untuk menggarpu menteri dan benteng hitam. Apakah hitam dalam masalah besar saat ini? Sebenarnya tidak, karena langkah kuda C7 ini akan segera menyudahi permainan dengan segera. Dapatkah kalian menemukan langkah kemenangan bagi hitam? Yaitu gajah B4, memberikan skak ganda pada raja putih, dan percaya atau tidak bahwa langkah ini adalah langkah skakmat yang sangat cantik sekali. Dan tentunya kalian pasti menyukai langkah tersebut. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Pada permainan ini, putih mulai dengan E4, hitam E5, lalu kuda F3, kuda C6, dan gajah C4. Ini adalah pembukaan Italia. Sekarang hitam memainkan kuda F6 menyerang pion E4. Putih merespon dengan D4 untuk membuka area pusat dan menyerang pion E5 hitam. Hitam memakannya, tetapi putih tidak balas memakan. Putih justru rokade pendek. Meskipun putih kalah satu pion, tetapi memiliki posisi yang lebih baik. Sebagian perwiranya sudah berkembang dan juga mempunyai benteng yang akan membahayakan hitam dengan membidik lewat lajur E. Karena adanya benteng ini sangatlah beresiko bagi hitam untuk mengambil pion E4 putih ini. Maka dari itu hitam memainkan H6 untuk mencegah gajah putih ke G5 memimpin kuda F6 hitam. Sekarang di posisi ini putih memainkan langkah yang terlihat aneh, kuda H4. Langkah ini bukanlah langkah yang terbaik, tetapi maksudnya adalah jika kuda hitam memakan pion E4, diagonal ini akan terbuka dan menteri hitam akan menyerang kuda H4. Sehingga benteng putih tidak bisa langsung ke E1 karena putih harus menyelamatkan kudanya terlebih dahulu. Jadi sekarang hitam langsung mengambil kesempatan untuk mengambil pion gratis di E4. Dan sekarang giliran putih melancarkan rencananya. Menteri H5 mengancam skakmat di F7. Untuk mencegahnya, langkah terbaik hitam adalah menteri ke F6. Namun kenyataannya, dalam permainan, hitam tidak mengeluarkan menterinya. Dia malah menutup dengan pion G6 yang merupakan kesalahan. Pada posisi ini, putih memainkan gajah makan F7 skak. Hitam harus memakan gajah putih. Karena jika tidak, hitam akan berada dalam masalah besar. Karena 3 perwira putih sedang menyerang raja hitam yang terbuka. Maka dari itu, raja makan gajah. Dan sekarang dapatkah kalian menemukan langkah lanjutan putih? Putih dapat menang skakmat hanya dalam 2 langkah. Pertama, menteri G6 skak, raja E7 hanya satu-satunya pilihan, dan dilanjutkan kuda F5 skakmat, dan permainan berakhir. Sekarang lihat contoh yang keempat. Permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, dan D6. Pertahanan pilidor dimainkan di atas papan. Putih D4 menyerang pusat dan hitam akan mencoba memainkan gambit balasan dengan F5. Putih memainkan langkah terbaik gajah C4 untuk menguasai diagonal yang sangat penting ini dan juga mempersiapkan rokade. Hitam makan pion D4 dan E makan F5. Di sini lajur E menjadi terbuka dan hitam memainkan menteri E7 skak. Putih bisa membloknya dengan gajah. Namun dia malah memindahkan rajanya ke D2. Ide putih adalah menempatkan bentengnya di E1 dan memimpin menteri hitam terhadap rajanya. Tetapi hitam tidak mempedulikan ancaman tersebut dan memainkan G6. Putih merasa dalam posisi unggul dan langsung menempatkan benteng di E1. Tetapi ancaman putih tidak bertahan lama. Lihatlah raja putih yang terbuka. Raja putih akan dengan mudah menerima banyak skak dari hitam.
Dimulai dari gajah H6 skak, raja D3, kemudian hitam memberi skak dengan gajah lainnya, gajah F5 skak, raja makan D4, gajah hitam mundur kembali ke G7 untuk menskak. Perhatikan bagaimana indahnya sepasang gajah hitam yang memotong dan membatasi diagonal petak-petak yang dapat dilewati raja putih. Dan raja putih dipaksa untuk maju. Dan akhirnya dengan pion C6, permainan berakhir hanya dalam 10 langkah saja. Benar-benar proses skakmat yang sangat menakjubkan. Oke, kita beralih ke permainan selanjutnya. Putih memulai dengan E4, namun kali ini kita menemukan pertahanan Alekhine dengan kuda F6. Putih mendorong pion ke E5 menyerang kuda, hitam melangkahkan kuda ke D5, dan kita lihat kuda F3 memperkuat pion E5 putih. Hitam memainkan D6 mencoba mengganggu pion putih. Putih gajah C4 mengembangkan gajah sekaligus menyerang kuda hitam. Hitam ancam balik gajah putih dengan kuda B6. Putih memakan pion F7 melakukan pengorbanan dengan gajahnya. Langkah seperti ini merupakan taktik yang sering kita temui pada banyak jebakan dalam pembukaan. Bentuk pengorbanan seperti ini adalah untuk memanfaatkan petak lemah F7. Setelah gajah makan F7 skak, raja makan gajah, lalu kuda datang ke G5 skak. Hitam tidak akan memindahkan rajanya ke G6 karena akan membuat rajanya lebih mudah untuk diserang. Dan jika hitam mencoba raja ke E8, putih dapat memainkan pion E6. Putih akan mengurung raja hitam dan mengunci perkembangan dari perwira-perwira hitam. Maka dari itu, di posisi ini raja hitam ke G8. Sekarang putih mengeluarkan menterinya, menteri F3, mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Menteri E8 adalah satu-satunya langkah yang mungkin untuk menyelamatkan hitam. Dan putih mendorong pion ke E6 untuk mengunci posisi hitam. Di sini hanya ada satu langkah yang bagus untuk hitam, yaitu G6. Sekilas langkah ini terlihat seperti langkah yang beresiko karena hitam membuka pertahanan rajanya, terutama pada situasi di mana banyak perwira putih yang sedang menyerang raja hitam. Tetapi hanya itulah satu-satunya langkah terbaik hitam. Tetapi hitam tidak memainkannya dan justru malah melangkahkan H6 menyerang kuda. Itu adalah langkah blunder karena sekarang putih akan menang skakmat hanya dalam 2 langkah. Pertama, menteri F7 skak, hitam dipaksa makan dengan menterinya. Dan putih memakan kembali dengan pionnya dan skakmat karena petak H7 juga dikuasai oleh kuda putih. Coba kembali ke posisi sebelumnya. Jika G6 dimainkan di sini, hitam mempunyai petak untuk membebaskan rajanya melalui G7, sehingga skakmat dapat dihindari. Petak ini juga untuk membuka diagonal gajah petak gelap hitam, sehingga hitam dapat memperbaiki posisinya. Jadi tadi hitam kalah hanya dalam 10 langkah saja. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Putih memulai dengan E4, hitam merespon dengan C5, pembukaan Sisilia di sini. Kuda F3, kuda C6, dan putih memainkan variasi terbuka dengan D4. Pion makan pion, kuda balas makan. Hitam mengembangkan kudanya yang lain dan menyerang pion pusat putih lewat kuda F6. Putih mempertahankan pion dengan kuda C3. Lanjut D6 membuka jalan bagi gajah. Putih melangkahkan gajah G5, memposisikan gajahnya pada diagonal menteri hitam. Hitam memainkan A6, menjaga petak B5 dari kuda dan gajah putih. Menteri D2 mempersiapkan rokade panjang dan mensupport gajahnya di G5. Hitam menarik mundur kudanya karena tidak mau merusak struktur pionnya jika kuda di F6 dimakan gajah. Maka dari itu kuda D7. Sekarang putih mengeluarkan gajahnya yang lain, gajah ke E2. Hitam pion G6 dengan ide gajah fianchetto di G7 untuk mengarah ke pusat.
Putih memajukan kudanya ke D5 dan di sini hitam melakukan sebuah kesalahan. Dia memainkan F6 untuk menyerang gajah. Langkah yang lebih bagus untuk mengusir gajah putih adalah H6. Permasalahan dari langkah pion ke F6 ini adalah terciptanya lubang pada petak E6 yang nantinya akan dimanfaatkan oleh putih. Putih memainkan kuda E6 menyerang menteri hitam. Menteri A5 adalah satu-satunya tempat untuk menyelamatkan menteri hitam. Sekarang kuda putih akan melompat lagi, kali ini ke C7 untuk menggarpu raja dan benteng hitam. Raja hanya bisa ke E7, kemudian kuda D8 skak. Raja G7. Putih dapat mengambil benteng hitam di sudut. Tetapi ada langkah yang lebih bagus dari itu, yaitu kuda E8 skak. Lihatlah raja dan menteri hitam dipaksa pergi dari wilayahnya akibat pergerakan dari dua kuda putih. Sekarang giliran hitam melangkah dan hitam memutuskan untuk menyerah. Dapatkah kalian mengetahui alasan hitam menyerah? Raja hitam akan mati dalam 4 langkah. Karena setelah raja G8, gajah C4 skak ditutup pion D5, gajah makan D5, menteri makan D5, menteri makan D5, ditutup pion E6, dan menteri makan E6. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.